Jangan lakukan trik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat, teman-teman mahasiswa, serta adik-adik pelajar yang Bunda cintai. Otak manusia ibarat sebuah botol. Tahu botol kan? Ya, ini Bunda punya botol ini ya, yang ada aja ya. Nah, ini botol ya. Jadi filsafahnya otak manusia ibarat sebuah botol. Perasaan Bunda tuh ya, botol itu di mana-mana sama aja. Betul nggak? Apanya yang sama, Bun? Yang sama itu adalah mulut botol ini lebih kecil daripada badannya. Gak ada botol yang mulutnya lebih besar dari badannya. Mulutnya besar, badannya kecil. Aduh, gak ada itu. Tapi yang namanya botol, mulutnya kecil, badannya besar. Teman-teman, karena botol ini mulutnya kecil, kalau kita mau isi botol ini dengan air, dengan sirup, dengan apa sajalah ya, dengan minuman gitu ya, itu kalau kita mengisinya pelan-pelan, ya enggak? Apalagi botol sirup kecil ya, itu mulutnya ya. Nah, pakai corong, terus masukin pelan-pelan ya, supaya enggak tumpah. Nah, tapi kalau dimasukin secara cepet gitu ya, cepet terus rot gitu, nggak pelan-pelan ya, itu akan tumpah. Apalagi kalau botolnya botol beling ya, jatuh ya, botolnya jatuh, airnya tumpah, terus botolnya pecah. Nah, seperti itu pasti ya. Oke, nah apa hubungannya, Bun, dengan otak manusia? Ada hubungan falsafahnya ya. Nah, begitulah otak manusia. Otak manusia itu ibarat sebuah botol. Tadi botol yang mulutnya kecil itu ketika diisi pelan-pelan dengan air, itu botolnya akan penuh kan? Nah, jadi pelan-pelan ya. Nah, hampir penuh, udah kita stop, ditutup. Nah, begitu ya. Tapi kalau memasukkan air ke dalam botol itu tadi dengan cepat gitu ya, dengan kencang ya, dengan terburu-buru, nah itu botolnya bisa jatuh, pecah botolnya. Kalau botol belingnya, kalau nggak botol beling ya tumpah airnya, nggak jadi masuk airnya ke dalam botol itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, begitulah otak manusia. Nah, otak manusia itu nih, bagi adik-adik pelajar dan adik-adik mahasiswa ya. Nah, jadi ini sangat berguna Bunda rasa sih ya. Nah, gitu ya. Ilmu ini Bunda dapat juga dari ilmu ini Bunda dapat justru dari orang tuanya Bunda dulu ya. Gitu. Nah, begini. Anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang nggak tahu Bunda anak-anak dulu, karena Bunda tidak begitu cara belajarnya. Anak-anak sekarang belajarnya super lucu, aneh dan unik gitu ya. Super lucu, aneh dan unik, aduh banyak banget ya. Super lucu, aneh dan unik gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan anak-anak sekarang ini kebanyakannya main HP. Tapi penting, Bun, HP penting ya. Siapa yang bilang nggak penting? Bunda juga bilang penting ya. Yang nggak penting itu kalau seharian bermain HP, ngabisin waktu aja, pulang sekolah sampai lupa semuanya, lupa makan, lupa sholat, lupa apalagi lupa ngaji ya, ketika ngaji marah-marah gitu. Nah itu ya. Nah jadi itu anak-anak sekarang ya, karena kan memang godaannya itu ada gadget ya. Nah jadi kalau ditanya sama orang tuanya, ayo nak belajar nak belajar, nggak usah belajar, orang nggak ada PR kok. Nah, udah belajar belum? Nggak ada PR kok. Sebetulnya ada atau tidak ada PR, kita harus belajar diulang kembali ya. Yang tadi dipelajari di sekolah, yang tadi guru terangin di sekolah, yang tadi kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, nah itu pelajari lagi sampai di rumah. Sebentar itu mah
ya. 1 jam, setengah jam aja cukup, ya. Lihat nih pelajaran ini, ya pelajaran matematika tadi, kita lihat lagi pelajaran matematika belajar apa. Oh iya, oke. Terus dicobain dengan 1 atau 2 soal, udah ya, dengan tema yang sama dengan tema yang ada di sekolah tadi. Terus apalagi pelajaran apalagi, oh hari ini ada pelajaran IPS, ada pelajaran apalagi mungkin agama gitu ya, dilihat sebentar apa yang diterangin sama bapak atau ibu gurunya tadi ya. Oh ini, oh diulang kembali ya, udah nempel itu. Kalau kita ulang kembali malah ingat gimana cara gurunya menerangkan, bagaimana di mana gurunya itu berdiri, apa pertanyaan yang diberikan guru, itu ingat semua ya, karena masih segar ingatan kita gitu ya, karena masih baru pulang sekolah, artinya tadi baru dipelajari sekolah, sampai rumah diulang kembali. Nah, adik-adik pelajaran para mahasiswa, kira-kira kalau seperti itu belajarnya, kira-kira nempel gak ya di otaknya ya? Anak-anak sekarang seringnya belajarnya itu SKS. Wow, SKS. Apa itu SKS? Apa itu SKS coba ya? Sistem kebut semalam. Nah gitu ya. Kalau mahasiswa lebih lucu lagi dia ya. Ntar besok ujian, terus carinya tempat duduknya yang belakang, yang paling pojok belakang. Istilahnya begini, posisi menunjukkan prestasi ya. Oke, nggak perlu begitu ya, nggak penting itu mau duduk di mana, mau duduk di depan, mau duduk di tengah, mau duduk di tempat dosennya, mau duduk di di bangku gurunya, nggak masalah ya. Karena apa? Kalau belajarnya seperti yang Bunda bilang tadi, sampai di rumah kita lihat kembali pelajaran yang tadi dijelasin di sekolah, yang tadi didiskusikan di sekolah. Oke, kira-kira nempel nggak ya? Kira-kira masuk nggak ya, seperti air tadi ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu akan penuh tadi botolnya. Nah begitu juga otak kita, kalau ada ilmu sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit kita masukin ya, kita ulang kembali, itu akan nempel di otak kita. Jangan gerabak gerubuk. Apa sih gerabak gerubuk ya? Gerabak gerubuk itu tergesa-gesa ya, tergesa-gesanya kenapa? Ditumpuk. Nah, ditumpuk nih pelajaran udah 1 bulan karena mau ada UH1 ya, mau ada ulangan harian pertama, atau mau ada mid semester kalau mahasiswa. Nah baru belajar, padahal itu udah banyak banget pelajarannya ya, udah banyak banget tuh materinya. Nah baru kita belajar, wow, 1 hari itu ternyata bukan 1 mata pelajaran ya, bukan 1 mata kuliah yang ujian, tapi ada beberapa, bisa 2, bisa 3. Bayangkan aja betapa paniknya otak ya, betapa paniknya otak kita. Nah ya kenapa diborong-borong ya, dipaksain harus masuk, mau tak mau ini ilmu harus masuk ya. Ya alhamdulillah masuk ya, masuk sebentar nanti keluar rumah lupa. Seperti itu ya. Karena apa? Nggak nempel dia ya, karena dipaksain tumpah. Makanya nggak sedikit anak-anak kalau mau ujian, mau ulangan, itu badannya panas, demam. Aduh, semalam sampai jam 2 sampai jam 2 pagi belajarnya ya. Mulai dari pulang sekolah sampai sampai tengah malam belajar dia, karena besok mau ulangan. Aduh, itu sia-sia banget tuh hidupnya ya. Belum lagi nanti sakit, kurang tidur, kurang makan, pasti udah malas makan itu ya. Nah gitu ya, dan itu pelajaran juga nggak akan masuk, nggak nempel itu ya. Kenapa? Karena terpaksa. Oke, baik adik-adik pelajaran para mahasiswa ya, jadi belajarlah sedikit demi sedikit ya.
Jadi karena apa? Karena otak kita itu ibarat sebuah botol. Botol itu kalau diisi sedikit demi sedikit dia akan penuh. Tapi kalau diisi dengan pemaksaan, dengan terpaksa, dengan apa namanya itu, dengan sekuat tenaga kita menumpahkan air ke dalam botol itu, Allahu Akbar, itu akan botolnya pecah, airnya akan tumpah semuanya. Jadi kalau kita belajarnya borong-borong, SKS tadi itu sistem kebut semalam, malah ada juga yang sistem kebut pagi. SKP katanya, sistem kebut pagi katanya. Kenapa sistem kebut pagi? Karena pagi itu, hari itu dia nanti jam 7 pagi udah ulangan ya, atau udah ujian. Nah, dia belum lihat sama sekali apa sih materinya gitu loh. Aduh, sia-sia banget ya, makanya jadi sakit, jadi stres ya, depresi seperti itu. Jangan ya. Oke, santai aja, dibawa santai saja, belajar dibawa santai, tapi santai selesai ya. Santainya apa? Pulang sekolah kita lihat dengan santai sambil apa gitu ya, kita lihat, oh ini pelajaran kita tadi di sekolah, seperti itu ya. Ditelaah kembali. Oke, baik teman-teman dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat mahasiswa dan para pelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.